Hello everyone. Today I would like to present a topic entitled Performance Planning and Agreement. This topic is very important in performance management because it ensures that employees and organizations are aligned in the active shared goals. In this presentation, I will explain the concept, objective, process, benefit, and challenge of performance planning and agreement in organizational. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan kesepakatan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menetapkan tujuan, target, serta standar kerja yang harus dicapai oleh karyawan dalam periode tertentu. Prosesnya tidak hanya sekedar menentukan apa yang harus dikerjakan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan agar sesuai dengan visi dan misi organisasi. Perencanaan kinerja biasanya disusun berdasarkan strategi organisasi sehingga setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, kesepakatan kinerja adalah hasil dari komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan yang menghasilkan persetujuan bersama mengenai tanggung jawab pekerjaan, target yang harus dicapai, indikator penilaian, serta waktu pencapaiannya. Kesepakatan ini bersifat formal dan menjadi acuan utama dalam penilaian kinerja. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara atasan dan bawahan. Tujuan perencanaan dan kesepakatan kinerja. Tujuan utama dari perencanaan dan kesepakatan kinerja adalah memberikan kejelasan kepada karyawan mengenai apa yang diharapkan dari mereka dalam pekerjaannya. Ketika karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang target dan tanggung jawabnya, maka mereka dapat bekerja dengan lebih fokus dan juga efisien. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, sehingga setiap pekerjaan dilakukan memiliki kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan dan juga bawahan. Melalui diskusi yang dilakukan atas menyusun kesepakatan kinerja, kedua belah pihak dapat saling memahami harapan, kendala, serta dukungan yang dibutuhkan. Hal ini dapat memperkuat hubungan kerja dan juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan juga kolaboratif. Proses perencanaan dan juga kesepakatan kinerja. Proses perencanaan dan juga kesepakatan kinerja dimulai dari penetapan tujuan atau target kerja yang ingin dicapai. Pada tahap ini, atasan dan bawahan biasanya berdiskusi untuk menentukan sasaran yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan juga memiliki batas waktu tertentu atau dikenal dengan prinsip SMART. Penetapan target yang jelas sangat penting agar karyawan memiliki arah yang terstruktur. Selanjutnya, ditentukan indikator kinerja utama Key Performance Indikator (KPI) yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian target tersebut. KPI ini harus relevan dengan pekerjaan dan juga mampu mencerminkan kinerja secara objektif. Setelah itu, dilakukan pembahasan mengenai tugas, tanggung jawab, serta sumber daya yang akan dibutuhkan untuk mencapai target, seperti pelatihan, fasilitas kerja, atau dukungan dari tim. Tahap akhir adalah penyusunan dan juga pengesahan kesepakatan kinerja yang biasanya didokumentasikan secara tertulis. Dokumen ini kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari dan juga sebagai dasar dalam evaluasi kinerja di periode akhir. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan dalam kesepakatan kinerja. Perencanaan dan kesepakatan kinerja memberikan berbagai manfaat bagi organisasi maupun karyawan. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan produktivitas kinerja, serta setiap karyawan memiliki target yang jelas dan terarah. Dengan adanya kejelasan ini, karyawan dapat mengelola waktu dan juga prioritas kerja dengan lebih baik. Selain itu, proses ini juga dapat meningkatkan motivasi keterlibatan karyawan. Ketika karyawan dilibatkan dalam penentuan target dan juga kesepakatan kinerja, mereka akan merasa lebih dihargai dan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja dan juga komitmen terhadap organisasi. Manfaat lainnya adalah menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan dan juga adil. Karena semua indikator telah disepakati sebelumnya, maka penilaian dapat dilakukan secara objektif tanpa adanya bias. Selain itu, perencanaan kinerja juga membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif karena mudah semua individu bekerja ke arah yang sama. Yang terakhir adalah tantangan dan cara mengatasinya. Meskipun memiliki banyak manfaat, dalam praktiknya, perencanaan dan kesepakatan kinerja juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menetapkan target yang kurang jelas atau terlalu tinggi, sehingga sulit untuk dicapai oleh karyawan. Hal ini dapat menurunkan motivasi dan juga menyebabkan strategi kerja. Tantangan lainnya adalah kurangnya komunikasi antara atasan dan juga bawahan. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kesepakatan kinerja yang dibuat bisa saja tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Selain itu, adanya perubahan kondisi bisnis yang cepat juga dapat membuat target yang telah ditetapkan menjadi ukuran relevan. Untuk mengatasi hal tersebut, organisasi perlu memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan juga berkelanjutan antara atasan dan juga bawahan. Selain itu, target yang ditetapkan harus realistis dan juga fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Evaluasi dan umpan balik secara berkala juga sangat penting untuk memastikan bahwa kinerja tetap berada pada jalur yang benar. In conclusion, performance planning and agreement plays a crucial role in ensuring that individual and organizational goals are aligned. It provides clarity, improves communication, and enhances accountability in the workplace. By implementing effective performance planning and agreement, organizations can improve productivity, increase employee motivation, and achieve better overall performance. Thank you for your attention, and I hope this presentation has been useful and ethical. Thank you. See you again. Bye bye.